Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga. Salawat beserta salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang turun ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Selamat datang di channel Kuna Soliha, tempat teman-teman bisa sharing dan belajar mengenai hidup minimalis yang sesuai syariat Allah dan sunnah Rasulullah. Baiklah, pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendukung channel sederhana ini. Aku berharap channel ini bisa memberi manfaat kepada teman-teman semua. Kita bisa belajar bersama dan tumbuh bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, aku ingin meminta maaf kepada teman-teman semua karena telah membuat teman-teman menunggu. Dalam 3 bulan ini, sangat banyak hal yang harus aku selesaikan dengan sesegera mungkin. Untuk kedepannya, insya Allah aku berkomitmen untuk membahas materi baru 2 minggu sekali. Mohon doanya ya, akhwati fillah. Nah, sebenarnya di podcast ketiga ini, aku ingin membahas tentang minimalism dan Islam. Seperti yang sudah aku janjikan di podcast sebelumnya. Tapi banyak pesan masuk dari teman-teman baik ke Instagram pribadi aku dan Instagram official Kuna Soliha yang mengatakan bahwa teman-teman tertarik dengan gaya hidup minimalis, namun masih belum mengerti sebenarnya apa arti gaya hidup minimalis itu, dan meminta aku untuk menerangkannya dengan lebih rinci lagi. Jadi untuk podcast ketiga ini kita akan membahas tentang apa sih gaya hidup minimalis itu? Aku sudah mengumpulkan beberapa pendapat tentang arti gaya hidup minimalis dari para pelaku gaya hidup minimalis. Yang pertama, menurut Joshua Becker, seorang pelaku gaya hidup minimalis dari luar negeri. Di dalam blognya, dia menyebutkan bahwa minimalis itu secara sengaja hidup hanya dengan hal-hal yang benar-benar saya butuhkan. Dan dengan barang-barang yang mendukung tujuan saya. Saya menghilangkan dan menjauhkan gangguan dari kelebihan kepemilikan sehingga saya bisa lebih fokus pada hal-hal yang paling penting. Menurut Joshua dan Ryan, pemilik akun YouTube The Minimalist yang telah menerbitkan buku, website, podcast, dan film dokumenter tentang minimalism, mengatakan bahwa minimalis adalah alat yang dapat membantu kita dalam menemukan kebebasan. Bebas dari rasa takut, bebas dari kekhawatiran, bebas dari kewalahan, rasa bersalah, depresi, bebas dari perangkap budaya konsumerisme yang telah tumbuh di sekitar kita. Minimalis adalah alat yang dapat membantu kita dalam menemukan kebebasan yang nyata. Leo Babauta dalam bukunya The Simple Guide to a Minimalist Life menyampaikan bahwa gaya hidup minimalis adalah sebuah gaya hidup dengan menghindari hal-hal yang tidak diperlukan, guna memberikan ruang pada hal-hal yang menghadirkan kebahagiaan dalam hidup. Fumio Sasaki, penggiat hidup minimalis dari negeri Sakura, pengarang buku Goodbye Things, Hidup Minimalis ala orang Jepang, mengatakan bahwa seorang pelaku gaya hidup minimalis adalah seseorang yang benar-benar mengetahui hal-hal yang benar-benar esensial yang dia butuhkan dan mengurangi jumlah kepemilikan atas barang-barang demi mengetahui barang-barang yang benar-benar dibutuhkan. Kemudian, menurut Maurilia Sofianti Imron, seorang influencer yang aktif di bidang minimalism dan zero waste, mengatakan bahwa gaya hidup minimalis itu adalah hidup dengan penuh rasa syukur, hidup dengan kebutuhan, dan selalu memiliki tujuan atas apa yang kita lakukan, tidak berlebihan dan sadar akan dampak yang timbul. Diptra, salah satu pelaku gaya hidup minimalis di Indonesia, pengarang buku Minimalisme, mengatakan bahwa hidup minimalis adalah salah satu cara atau metode untuk meraih kebahagiaan hidup. Hidup minimalis merupakan sebuah seni menyederhanakan hidup. Menurutku sendiri, hidup minimalis itu adalah sebuah seni untuk membedakan kebutuhan dan keinginan sehingga kita tahu kapan berkata cukup. Jika kita tarik satu garis di antara banyak pengertian gaya hidup minimalis yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kita akan mendapat benang merah dari semuanya, yaitu kebutuhan, esensi, dan bahagia.
Tanpa kita sadari, kita sering terdistraksi atau terganggu dengan hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan dalam hidup. Hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita pusingkan. Akar masalah dari semuanya adalah karena kita tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Seolah-olah semua hal di dunia ini kita butuhkan dan harus kita miliki. Kita berlomba-lomba menjadi yang terbaik dari segala sisi. Berlomba mengumpulkan barang agar bisa diapresiasi, dipuji, dan terlihat lebih di mata orang lain. Mungkin akan ada yang bertanya-tanya, bagaimana bisa kita bahagia hanya dengan hal yang kita butuhkan? Izinkan aku untuk menjawab pertanyaan ini dengan sebuah pertanyaan juga. Jika kebahagiaan bisa kita rasakan dengan mendapatkan hal yang kita inginkan, maka kapan kebahagiaan itu akan kita dapatkan? Maka keinginan yang mana yang akan membuat kita bahagia? Maka keinginan yang keberapa yang akan membuat kita bahagia? Sedangkan kita tahu bahwa keinginan itu tiada habisnya. Jika kita bisa bahagia dengan hal yang kita butuhkan, maka mengapa kita harus mencari kebahagiaan dengan hal yang kita inginkan? Oleh karena itu, mulai dari sekarang, mari kita belajar untuk membedakan kebutuhan dan keinginan. Jika kebahagiaan bisa kita raih dengan cara yang mudah, mengapa mencari jalan yang sulit? Gaya hidup minimalis dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, materi, desain, makanan, dan lain-lain. Hidup minimalis tidak memiliki aturan. Kita bisa mengaplikasikannya sesuai dengan norma dan nilai yang kita pegang. Karena setiap kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi, versi minimalis antara satu orang dengan orang lain bisa saja berbeda, tapi semuanya tetap mengacu kepada satu titik, yaitu kata cukup. Semoga dengan penjelasan tadi, teman-teman sudah bisa mengerti apa arti gaya hidup minimalis itu. Baiklah, sampai di sini podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jika teman-teman ingin bertanya atau menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.